Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Aulia. Nama saya Agus Triwulandari. Nama saya Vira Yunia. Kami dari kelompok 5 akan berdiskusi kelompok tentang merger yang akan dibacakan oleh Vira Yunia. Kepada Vira kami persilahkan. Pengertian merger. Istilah merger berasal dari kata merge yang berarti menggabungkan atau menfusikan. Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, di mana perusahaan yang memerger mengambil atau membeli semua aset dan liabilitas perusahaan di merger. Dengan begitu perusahaan yang memerger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. Definisi merger yang lain yaitu sebagai penyerapan dari suatu perusahaan oleh perusahaan lain. Dalam hal ini perusahaan yang membeli akan melanjutkan nama dan identitasnya. Perusahaan pembeli juga akan mengambil baik aset maupun kewajiban perusahaan yang dibeli. Adapun tipe-tipe merger adalah yang berdasarkan aktivitas ekonomi dapat diklasifikasikan dalam 5 tipe, yaitu merger horizontal adalah merger antara dua atau lebih perusahaan yang bergerak dalam industri yang sama. Sebelum terjadi merger perusahaan ini bersaing satu sama lain dalam pasar atau industri yang sama. Salah satu tujuan utama merger dan akuisisi horizontal adalah untuk mengurangi persaingan atau untuk meningkatkan efisiensi melalui penggabungan aktivitas produksi, pemasaran dan distribusi, riset dan pengembangan, dan fasilitas administrasi. Efek dari merger horizontal ini adalah semakin terkonsentrasinya struktur pasar pada industri tersebut. Apabila hanya terdapat sedikit pelaku usaha, maka struktur pasar bisa mengarah pada bentuk oligopoli, bahkan akan mengarah pada monopoli. Merger vertikal adalah integrasi yang melibatkan perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam tahapan-tahapan proses produksi atau operasi. Merger dan akuisisi tipe ini dilakukan jika perusahaan yang berada pada industri hulu memasuki industri hilir atau sebaliknya. Merger vertikal dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang bermaksud untuk mengintegrasikan usahanya terhadap pemasok dan atau pengguna produk dalam rangka stabilisasi pasokan dan pengguna. Tidak semua perusahaan memiliki bidang usaha yang lengkap, mulai dari penyediaan input sampai pemasaran. Untuk menjamin bahwa pasokan input berjalan dengan lancar, maka perusahaan tersebut bisa mengakuisisi atau merger dengan pemasok. Merger konglomerat adalah merger dua atau lebih perusahaan yang masing-masing bergerak dalam industri yang tidak terkait. Merger dan akuisisi konglomerat terjadi apabila sebuah perusahaan dengan memasuki bidang bisnis yang berbeda sama sekali dengan bisnis semula. Apabila merger dan akuisisi konglomerat ini dilakukan secara terus-menerus oleh sebuah perusahaan, maka terbentuklah sebuah konglomerasi. Sebuah konglomerasi memiliki bidang bisnis yang sangat beragam dalam industri yang berbeda. Merger ekstensi pasar adalah merger yang dilakukan oleh dua atau lebih perusahaan untuk secara bersama-sama memperluas area pasar. Tujuan merger dan akuisisi pasar adalah untuk memperkuat jaringan pemasaran bagi produk. Masing-masing perusahaan merger dan akuisisi ekstensi pasar sering dilakukan oleh perusahaan-perusahaan lintas negara dalam rangka ekspansi dan penetrasi pasar. Strategi ini dilakukan untuk mengakses pasar luar negeri dengan cepat tanpa harus membangun fasilitas produksi dari awal di negara yang akan dimasuki. Dilakukan untuk mengatasi keterbatasan ekspor karena kurang memberikan fleksibilitas penyediaan produk terhadap konsumen luar negeri. Merger ekstensi produk. Merger ekstensi produk adalah merger yang dilakukan
oleh dua atau lebih perusahaan untuk memperluas lini produk masing-masing perusahaan. Setelah merger, perusahaan akan menawarkan lebih banyak jenis dan lini produk sehingga akan menjangkau konsumen yang lebih luas. Merger ini dilakukan dengan memanfaatkan kekuatan departemen riset dan pengembangan masing-masing untuk mendapatkan sinergi melalui efektivitas riset sehingga lebih produktif dalam inovasi. Kelebihan dan kekurangan merger. Kelebihan merger yakni pengembalian melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibandingkan pengembalian yang lain. Dan kekurangan merger yaitu harus ada persetujuan dari pihak pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Alasan terjadinya merger. Ada beberapa alasan beberapa perusahaan melakukan merger, yakni sebagai berikut. 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. Pertumbuhan yang cepat baik ukuran pasar saham maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. 2. Sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi. 3. Meningkatkan dana. Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Ekspansi eksternal. 3. Menambah keterampilan manajemen atau teknologi. Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena manajemennya atau kurangnya teknologi. 4. Pertimbangan pajak. Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. 5. Meningkatkan likuiditas pemilik. Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. 6. Melindungi diri dari pengambilan. Melindungi diri dari pengambil alihan. Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengembalian yang tidak bersahabat. Kesimpulan, merger sebagai proses difusi atau penggabungan dua perseroan dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya, sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaan dimasukkan ke dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut. Strategi merger merupakan salah satu alternatif untuk pelunasan usaha tersebut. Dalam akuntansi dikenal 3 macam bentuk penggabungan usaha, yaitu konsolidasi, merger, dan akuisisi. Dengan menggabung dua perusahaan atau lebih menjadi lebih mungkin untuk saling menunjang kegiatan usaha sehingga keuntungan dan yang akan diperoleh juga lebih besar dibanding jika perusahaan tersebut melakukan usaha sendiri-sendiri. Secara teoritis, tujuan merger adalah untuk menciptakan suatu perusahaan untuk tangguh melalui penyatuan sejumlah kekuatan seperti aset, permodalan, teknologi, dan peluang bisnis. Sukses atau tidaknya merger dan akuisisi tergantung bagaimana organisasi tersebut diintegrasikan dan dapat diketahui melalui laporan keuangan setelah melakukan merger. Itulah tadi hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila terjadi kesalahan, kami minta maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.